Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alvan Farizki Wicaksono dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Pada materi open content kali ini, kita akan membahas tentang topik khusus di dalam pengenalan dunia programming, yaitu tentang recursion atau rekursif. Apa itu recursion? Jadi, recursion atau rekursif dalam bahasa Indonesianya, itu bisa kita lihat seperti yang diilustrasikan di gambar ini. Jadi, misalkan ada seseorang mengambil sebuah kertas tuh ya, problems with recursion. Nah, itu di bawahnya kan ada potongan-potongan kertas kecil. Biasanya iklan seperti itu ya. Diambil satu potongan kecil yang di bawah. Ternyata ketika setelah melihat potongan kecil yang di bawah, isinya sama persis dengan gambaran besar, gambaran paper besarnya ditempel di tiang tersebut gitu ya. Nah, itu adalah rekursif. Jadi sesuatu yang lebih kecil tapi berulang bentuknya gitu ya. Nah, mengapa perlu rekursif? Kenapa perlu rekursif? Kenapa loop for while yang umum dalam dunia pemrograman prosedural itu tidak cukup? Ya, ini adalah sebuah contoh permasalahan. Ya, misalkan dalam bahasa pemrograman Python konteksnya, misalkan kali ini kita disuruh mendefinisikan sebuah fungsi yang menerima nested list, list of list, ya, list of list, gitu ya, dan menghitung berapa banyak integer yang ada di dalam nested list tersebut. Misalkan dalam hal ini 8. Nah, bisa nggak kita menyelesaikan ini dengan loop? Tentu bisa. Tetapi jika kita disuruh menyelesaikan dengan loop, maka ini akan cukup kompleks. Kita mungkin akan butuhkan sebuah struktur data tambahan ketika kita melakukan loop tersebut. Namun, kita akan melihat jika seandainya hal ini diselesaikan menggunakan rekursif, itu akan sangat natural dan sangat mudah, simple untuk dipahami, gitu ya. Jadi sejatinya ada beberapa masalah yang memang secara natural mudah diselesaikan dengan rekursif. Nah, jadi fungsi rekursif, ketika kita membicarakan rekursif, tidak lepas dari yang namanya fungsi atau method gitu ya, atau sebuah unit yang membungkus set of statements gitu ya. Jadi recursive function itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contohnya adalah seperti yang ada di depan. Jadi ada fungsi recursive step, parameter 1 n, jika n 1 return stop. Else, jika n-nya tidak 1, berarti dia mengembalikan ada dalam bentuk string n, di-concat dengan tanda plus. Nah, di-concat dengan hasil recursive call dari dirinya sendiri, tapi dengan input yang lebih kecil, yaitu n-1. Coba kita lihat, apa yang dikembalikan oleh fungsi ini jika kita call step 4. Oke, jika kita memanggil step 4, maka tentunya pertama belum return stop karena itu masih false. Dia akan melakukan recursive call gitu ya. Dia akan memanggil fungsi step itu lagi gitu ya. Jadi recursive call di sini. Kita panggil step 3 karena step 4 min 1. Nah, ketika kita manggil step 3 ya, kita lihat di sini 3 belum sama dengan 1. Jadi dia masih false if yang pertama, lalu dia masuk ke else, dia akan return string 3 ditambah dengan step 3 min 1. Hasilnya belum ada, kita perlu call dulu step 3 min 1 atau step 2 jika kita ingin mengetahui hasil dari pemanggilan fungsi yang ini, yang saya kasih kode warna biru. Kita panggil step 2. 2 bukan sama dengan 1, itu masih false. Berarti kita ke bagian recursive call kembali. str2 ditambah dengan step 2 min 1 atau step 1. Kita call kembali step 1. Nah, ketika kita panggil step 1, maka dia masuk ke dalam if yang di atas. Nah, ini nanti namanya adalah basis. Nah, basis inilah yang menghentikan proses recursive call. Nah, di sini berarti return stop. Dia nggak recursive call lagi. Nah, kalau begitu, lihat bahwa ada tumpukan di bawah. Ada tumpukan pemanggilan fungsi rekursif. Dan itu depending prosesnya, menunggu proses yang di atasnya selesai dulu. Jadi ketika step 1 selesai, dia return string stop, maka dia balik lagi ke pemanggilan fungsi yang di bawahnya. Dia mengembalikan stop. Jadi str2 ditambah dengan stop. Nah, gitu ya. Jadi step 2-nya mengembalikan string apa? Step 2-nya mengembalikan string 2 stop. Nah, itu dikembalikan ke pemanggil yang di bawahnya, step 3. Berarti step 3 adalah str3 ditambah string tambah ditambah 2 tambah stop. Berarti jadi 3 tambah 2 tambah stop. Nah, itu dikembalikan ke step 4. Jadi di sini step 4 terakhir, itu kan pemanggilan yang pertama, dia akan mengembalikan string dalam bentuk 4 tambah 3 tambah 2 tambah stop.
Gitu. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa recursive function itu seperti kita bayangkan ada fungsi yang ditumpuk ke atas. Call stack istilahnya, gitu ya. Ada fungsi yang ditambah ke atas, yang paling atas itulah yang menjadi basis, itu selesai, lalu kita backtracking ke bawah, selesaikan pemanggilan-pemanggilan yang ditumpuk di bawah hingga pemanggilan yang pertama yang ada di balik dasar call stack-nya. Oke, ini permasalahan faktorial. Jadi faktorial di sini, misalkan faktorial, kita tahu faktorial n itu adalah n dikali n-1, dikali n-2, dikali n-3, dan seterusnya sampai dikali 1, gitu kan ya. Kalau kita selesaikan dengan loop, ini adalah contoh kode menyelesaikan permasalahan faktorial dengan loop. Tapi bisakah kita selesaikan ini dengan pendekatan rekursif? Kita perhatikan. Jadi, ciri permasalahan yang secara intuitif dapat diselesaikan dengan rekursif itu adalah sebuah permasalahan atau problem dapat direduksi menjadi permasalahan yang lebih kecil. Tetapi, permasalahan yang lebih kecil tersebut atau sub-problem tersebut itu serupa dan mempunyai properti yang sama dengan original problem. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan permasalahan faktorial pada slide sebelumnya, ini sepertinya cocok. Kita tahu bahwa faktorial itu secara umum, faktorial n adalah n dikali faktorial n-1. Berarti ada dua faktorial di sini. Yang pertama faktorial n, yang kedua ada faktorial n-1. Jadi faktorial itu sendiri dapat direpresentasikan sebagai pemanggilan faktorial lain, tapi yang inputnya lebih kecil. Nah, di sini inputnya lebih kecil karena n-1. Awalnya originalnya n. Nah, itu namanya recursive call. Itu ya, tadi seperti sudah disampaikan. Tapi tentunya hanya sekedar definisi seperti ini saja tidak cukup, karena agar tidak terjadi rekursif yang tidak berhingga, proses reduksi atau proses recursive call harus mengarah ke stopping condition. Jadi kita perlu basis tadi sebagai stopping condition untuk proses rekursifnya. Nah, inilah dia solusi faktorial menggunakan pendekatan rekursif. Ya, jadi yang di atas, if n kurang dari sama dengan 1, itu adalah basis. Ya, atau alternatifnya if n sama dengan 0 or n sama dengan 1. Kalau seperti itu kondisinya, maka return 1. Tahu, kan jelas ya, 0 faktorial 1, 1 faktorial 1 by definition. Lalu jika dia lebih besar dari 1, maka kita bisa recursive call n dikali faktorial n-1. Oke, yang di atas tadi namanya base case, yang di bawah namanya recursive case. Ya, atau recurrence. Istilahnya kadang juga orang menyebutnya seperti itu. Kasus yang lain. Nah, ini mungkin agak sedikit menantang dibandingkan yang sebelumnya. Saya punya fungsi misteri. Fungsi misteri n, di bawahnya pakai if n lebih besar dari 0. Nah, ada recursive call. Ada recursive call misteri n integer division 2, di bawahnya ada print. Apa yang dicetak di layar kalau kita panggil misteri 20? Nah, ini ada hal yang menarik. Coba kita lihat ya hasil tracingnya ya. Pertama kan kita panggil misteri 20 ya. Kita panggil misteri 20 di sini. 20 masih lebih besar dari 0, true ya. Berarti misteri kita panggil misteri 20 div 2. 20 integer division 2 dibagi 2, 10. Nah, printnya depending. Jadi print 20 modulo 2 alias 0 itu depending, itu nggak dicetak dulu di layar. Jadi layar masih kosong. Kita harus recursive call dulu. Kita harus recursive call misteri 10. Ketika panggil misteri 10 masih masuk ke dalam if. Nah, print 10 mod 2-nya 0 tidak dicetak dulu. Kita recursive call lagi misteri 10 bagi 2, 5. Terus, misteri print 5 modulo 2 nggak dicetak. Selesaikan dulu misteri 5 div 2. 5 dibagi 2. Ya, 2. Kita panggil misteri 2. Print 2 modulo 2 depending. Oke, misteri 1. If 1 lebih besar dari 0. Masih true, jadi masih kita lakukan recursive call. Kita masih memanggil lagi di dalam misteri 1 div 2. Nah, ketika memanggil 1 div 2, ya, jadi kan yang print 1 modulo 2-nya depending, kita panggil misteri 0 nih, karena 1 div 2 0. Nah, ketika 0, if-nya false, berarti sudah tidak dilakukan recursive call. Karena recursive call-nya kan ada di dalam blok if-nya itu. Nah, ketika ini selesai, maka seperti tumpukan tadi, evaluasinya dimulai dari atas. Yang depending terakhir kan yang di atas, di puncaknya. Jadi kita balik lagi. Nah, barulah kita print di layar pertama kali justru adalah yang ada di puncak call stack-nya itu, yaitu print 1. Balik lagi ke pemanggilnya misteri 2 dicetak 0, 2 modulo 2, balik lagi pemanggilnya 5 modulo 21,
balik lagi pemanggilnya misteri 10, 10 modulo 20, balik lagi pemanggilnya adalah yang terakhir misteri 20, yaitu 0. Dengan kata lain, algoritma ini sejatinya adalah menghitung representasi biner yang unsigned ya, dari sebuah integer ya, representasi biner biasa dari sebuah bilangan bulat unsigned gitu ya. Ini adalah yang dilakukan oleh fungsi misteri ya. Oke. Jadi sebagai kesimpulan, sebagai ringkasan, sebenarnya ini adalah slide ringkasan. Jadi jika teman-teman ingin menyelesaikan permasalahan menggunakan rekursif, pastikan bahwa yang pertama permasalahannya bisa kita reduksi menjadi sebuah sub problem yang serupa. Ya, permasalahan yang lebih kecil dan serupa. Itu nanti bisa diselesaikan menggunakan recursive call. Dan tentunya perlu difikirkan ketika kita merancang fungsinya rekursif, kapan fungsi recursive call-nya itu, proses recursive call-nya itu harus berhenti. Nah, itu adalah basis. Itu juga harus kita fikirkan. Ini kira-kira adalah gambaran besar bagaimana jika kita ingin menyelesaikan permasalahan dengan rekursif. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja.